atau bullying merupakan tindakan mengintimidasi dan menyakiti orang lain yang dilakukan dengan sengaja dan terus-menerus dan dapat memberi dampak dari yang ringan sampai yang berat. Menanggapi hal ini kita perlu mewaspadai serta bersikap tegas kalau itu mungkin terjadi di sekitar kita, bahkan mungkin dari keluarga kita sendiri. Untuk itu kami ingin Bapak Ibu kembali menyimak acara Time to Share yang pernah kami siarkan dengan topik fatalnya perundungan. Berharap tayangan ini membuat kita semakin bijaksana, terutama dalam hal perundungan. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Baik, ya, tentang fatalnya perundungan, Bapak Angga. Kalau perundungan ini istilah baru, istilahnya di Indonesia kan dari bullying, ya. Kalau dulu lebih terkenal dengan bullying dan lain sebagainya. Tapi ini di Indonesia kan dengan perundungan, ya. Nah, memang ini sebenarnya sudah ada sejak dulu, ya. Kalau sejak dulunya kapan, tapi pada waktu saya kecil itu sudah ada dan seringkali satu teman itu dijadikan bahan olok-olokan, ya, entah itu mulai dari dipanggil bapaknya atau mungkin dipanggil secara fisiknya, body shaming gitu ya. Dan itu pada waktu itu it's okay saja. Anak istilahnya tidak terlalu menganggap serius. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, teknologi dan lain sebagainya, perundungan ini bisa mengakibatkan sesuatu yang fatal, Pak Angga, ya. Bahkan saya dengar ada seorang anak yang ketika dia dibully temannya di sekolah, dia pulang ke rumah dan dia menulis surat dan kemudian dia mengakhiri hidupnya. Dan ini sungguh sangat menyedihkan, ya. Nah, menurut Pak Angga bagaimana dengan perundungan itu sendiri di zaman dulu dan zaman sekarang, ya. Nah, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu, silakan Bapak Angga. Ya, mari kita akan awali Time to Share pada malam hari ini. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur bila kami masih diberi kesempatan untuk mendiskusikan banyak hal di bawah terang firman Tuhan. Karena kami percaya Bapak, setiap permasalahan yang kami hadapi di dalam dunia ini, kami tahu Tuhan sudah dan terus akan membukakan mata hati kami terang supaya kami dapat melihat solusi dan jalan keluar dari setiap permasalahan kami. Bahkan permasalahan manusia yang terbesar sekalipun, yaitu dosa, Tuhan sudah selesaikan dengan sempurna di atas kayu salib. Oleh karena itu Tuhan, malam hari ini, biarlah Tuhan memakai hamba-Mu, kedua hamba-Mu ya Tuhan, untuk dapat menyampaikan sebagian dari kebenaran firman-Mu tentang perundungan atau bullying yang terjadi di sekitar kami. Dan bagaimana kami harus bertindak, bagaimana kami harus merespon, kiranya Tuhan memberkati setiap percakapan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, silakan Bapak Angga. Iya, tentu kita tahu ya, Mbak Esti, bahwa perundungan itu bukan hal yang baru, walaupun mungkin hari-hari ini dikemas dengan istilah atau kata-kata yang mungkin belum familiar bagi telinga kita. Tapi bukan berarti itu dulu tidak pernah terjadi. Nah, bicara tentang perundungan terlebih dahulu, ya, ada sebuah data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI itu mengungkapkan bahwa di tahun 2023 saja itu telah terjadi sekitar 3.800 kasus. Wow. Dan ini yang tercatat ya, 3.800 kasus perundungan di Indonesia. Dan data ini dikatakan sekali lagi, dikutip melalui sumber dari KPAI, adalah data yang terus meningkat. Ya, data yang terus meningkat, dan itu juga dikonfirmasi sebelumnya oleh Federasi Serikat Guru Indonesia. Menyatakan bahwa data itu dari tahun ke tahun itu selalu meningkat. Tidak hanya dari KPAI, ya Mbak Esti, tapi juga UNICEF, ya, sebagai organisasi persatuan bangsa-bangsa atau di UN, ya, United Nations, yang khusus membahas tentang anak-anak, ya, itu juga memberikan afirmasi atau memberikan konfirmasi yang sama. Bahkan perundungan itu juga terjadi, ya, di seluruh dunia. Nah,
Itu fakta, ya. Jadi Iya. kita mulai dari data, dari fakta bahwa ternyata kasus-kasus itu menunjukkan bahwa bullying atau perundungan itu real, ya, Iya. nyata adanya. Jadi ini bukan info yang kaleng-kaleng gitu ya, bukan hoax. Ini juga bukan sesuatu yang apa namanya, sebuah informasi yang ringan begitu. Tapi bahkan di beberapa kasus yang ada itu berakibat sangat fatal, yaitu Iya. kehilangan nyawa, Hmm, ya, kehilangan nyawa. betul. Dan tidak hanya itu, ya, akibatnya tentu kalau perundungan ini sudah terjadi di level yang paling rendah atau ketika mereka masih anak-anak atau remaja, Iya. akibatnya itu bisa sampai bertahun-tahun, bahkan yang tadinya korban nantinya akan menjadi pelaku, ya, Iya, iya. perundungan. Karena itu terjadi lingkaran setan, ya. Jadi Iya. sebuah lingkaran atau siklus yang tidak akan pernah berakhir. Hmm. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana masalah ini yang nyata, datanya sudah diungkapkan, dibahas Iya. di mana-mana, lalu malam hari ini kita melihatnya dari sudut pandang atau kacamata firman Tuhan, atau lebih detail lagi kita melihatnya dari kacamata Injil, ya, Iya. dari kacamata Injil. Nah, dari kacamata Injil atau dari kacamata firman Tuhan, kita menyadari bahwa ternyata kasus perundungan itu hanyalah satu, ya, fenomena atau satu akses atau akibat, Hmm. ya, daripada begitu banyaknya peristiwa atau banyaknya fenomena, banyaknya tindakan atau banyaknya akibat, yaitu dari dosa. Iya. Ya, jadi Hmm. kalau kita itu sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita harus melihat semua permasalahan atau semua situasi, semua fenomena yang ada itu dari sudut pandang Alkitab, dari sudut pandang firman Tuhan, atau lebih spesifik lagi saya katakan dari sudut pandang Injil. Nah, Hmm. dari situlah kita, kalau seperti saya misalnya nggak pakai kacamata, nggak bisa melihat dengan jelas, nggak bisa membaca dengan enak, tapi ketika Hmm. saya memakai kacamata yang tepat, ukurannya kacamata yang benar, maka saya bisa melihat segala sesuatunya bisa lebih jernih. Ya, nah, pertama dari data, ya, kasusnya nyata, real, bukan hoax. Lalu berikutnya sekarang solusinya bagaimana, kan? Nah, Iya. untuk mencari solusi kita harus pakai dulu kacamatanya supaya kita bisa Hmm. melihat itu dengan jernih, dengan jelas, dan solusinya juga kita harapkan dari atau datang daripada firman Tuhan. Ya, nah, oleh karena itu saya selalu mengingatkan kita semua, bahkan termasuk kita orang tua, bahkan setiap keluarga, bahwa kita semua tidak ada yang kebal. Perundungan Iya. bisa terjadi di mana saja. Betul. Kalau tadi KPAI mengatakan bahwa seringkali yang terjadi itu adalah remaja, yang terjadi Hmm. biasanya terjadi di antara pergaulan, ya, anak-anak kita, ya, walaupun itu mungkin masih kecil. Jangan cuma remaja, sekarang anak SD bahkan lebih muda pun sudah mengerti tentang hal ini, Iya. ya. Jadi ini sesuatu yang bisa terjadi kepada siapa saja dan dapat terjadi di mana saja. Ya, jadi ini yang penting, ya, ini yang Iya. penting. Lalu korbannya bisa siapa saja, ya, Iya. bisa siapa saja, bisa kapan saja, bisa umur berapa saja. Iya. Ya, jadi oleh karena itu perundungan ini harus terus-menerus diwaspadai. Bahkan tidak hanya di lingkungan antara anak-anak pergaulan, ya, misalnya, tapi juga di tempat pekerjaan, Hmm. ya, Iya. atau di tempat kuliahan. Kita barusan juga kalau hari-hari ini kan biasanya masuk semester pertama di tempat perkuliahan, ya. Bagaimana dulu kita mengingat masuk orientasi, masuk ospek, ya, masuk yang namanya
masa-masa perkenalan sekolah begitu, yang tadinya harusnya menyenangkan, ini sekolah yang baru, lingkungan yang baru, kita harus beradaptasi, mungkin dengan guru-guru dan teman yang baru, tapi itu diperkenalkan atau dilakukan dengan cara-cara yang feodal ya. Kalau Iya. zaman dulu, kita dulu dilakukannya seminggu penuh, bahkan beberapa kampus, beberapa sekolah ya mengadopsi lebih lama lagi, bisa 1 semester, ya mereka harus pakai aksesoris tertentu Iya. ya, dan mereka harus memberi hormat pada senior, itu tidak hanya 1 bulan, tapi bahkan 1 tahun ajaran begitu ya. Nah, praktek-praktek ini tentu menurut saya bagian dari perundungan itu. Ya, jadi tadi ini saya jelaskan tadi di mananya dan siapa yang akan bisa menjadi korban. Ya. Kenapa ini penting? Karena berarti tidak ada dari kita semua yang kebal. Bang. Dan bisa jadi kalau kita ini bahasnya, wah jangan sampai ya anak kita kena gitu ya. Jangan sampai ya kita ini kena begitu ya. Jangan sampai saya dibully atau saya mengalami perundungan. Tapi yang kita juga perlu cermati adalah bisa jadi pertanyaannya adalah begini, apakah saya yang menjadi seorang bully atau saya yang menjadi seorang perundung? Bisa jadi saya tidak jadi korban, ya, tetapi saya yang memulai perundungan itu. Iya. Jadi ini menjadi sebuah introspeksi yang menyeluruh, ya, 360 derajat. Ya, jangan sampai ini hanya tajam kepada kelompok-kelompok tertentu, ya, dan kita cari korbannya, ya, kita salahkan pelakunya, tapi kita tidak pernah melihat. Bisa jadi perkataan kita, tindakan kita, ya, kebiasaan-kebiasaan kita, itu adalah bagian dari perundungan itu sendiri. Oke? Nah, berikutnya, sifat dari perundungan. Sifat dari perundungan atau bentuk dari perundungan. Bentuknya bisa fisik, ya, bisa dipukul, bisa ditoyor, ya, bisa disenggol, bisa disandung begitu ya. Itu fisik. Tapi juga perundungan bisa secara verbal. Ya, secara perkataan kita, ya, secara gestur kita. Ya, bahkan juga perundungan itu melalui mungkin perkataan, mungkin melalui gestur kita. Itu bisa dilakukan perundungan secara mental. Ya, akhirnya mentalnya terganggu dan seterusnya. Ya, jadi ini tidak hanya bicara tentang fisik saja, tapi juga bicara tentang batin, tentang spiritual atau secara mental. Nah, oleh karena itu, segala bentuk perundungan ini pertama harus dikenali, ya. Yang kedua, bagaimana kita harus mencari solusinya, ya, mencari solusinya. Nah, saya memakai satu ayat yang nanti juga bisa dilanjutkan oleh beberapa ayat yang lain, tapi ayat Efesus 6 ini salah satunya adalah begini ya, di ayat yang pertama Efesus 6. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya, dan yang keempat, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya, kalau ini bicara tentang institusi yang paling kecil. Karena apa? Karena perundungan itu tidak menutup kemungkinan terjadi justru di institusi yang paling kecil, ya, di keluarga, ya, di antara anggota keluarga, ya, dan itu bisa jadi antara kakak dan adik, atau antara siblings, ya, antara saudara, atau bahkan antara orang tua dan anak. Nah, dalam konteks ini dulu, saya mencoba untuk membatasi. Kalau itu terjadi di dalam keluarga, kita harus melihatnya demikian, bahwa ada perintah, ya, ada peran masing-masing. Tuhan memerintahkan tidak hanya saja kepada orang tua, tapi juga kepada anak-anak. Ya, tidak hanya saja kepada anak-anak, tapi juga kepada orang tua. Bahkan di dalam Efesus, di pasal yang sebelumnya, di pasal yang kelima, tidak hanya kepada orang tua, hubungan orang tua dan anak, tapi juga hubungan suami dan istri. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih, tapi dia juga Tuhan yang adil, Tuhan yang adalah kebenaran dan kasih,
Jadi dia menyatakan kebenarannya tidak tebang pilih, ya, tidak pilih kasih, ya, tetapi untuk semuanya, ya. Dan di sana dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu. Itu adalah suatu perintah yang penting, seperti nyata dari janji ini. Tapi berikutnya, dan kamu bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Nah, kenapa ini penting, Bapak Ibu? Karena dalam firman Tuhan sendiri menyatakan, ya, bahwa ketika ada amarah, ya, ketika ada sesuatu atau bahkan relasi yang rusak diakibatkan oleh apakah itu konflik, apakah itu salah satunya adalah perundungan, itu akan menimbulkan akar yang pahit di dalam hati setiap anggota keluarga. Ya, dan kalau itu ada akar yang pahit, ada kepahitan, maka hasilnya atau buahnya pasti sesuatu yang bukan baik, tetapi pasti buruk. Di dalam Efesus 4 ayat yang ke-31 misalnya, masih dalam Efesus, di sana dikatakan, ya, kita akan lihat ayat yang ke-31, ya, atau bahkan ayat 29, ya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya, jadi bullying itu kan merendahkan, ya, undermining, meremehkan, ya, itu salah satunya. Ya, perkataan kotor itu bukan hanya karena bicara tentang umpatan, tapi juga bagaimana pernyataan atau perkataan dari mulut kita itu menyakitkan, ya, orang yang mendengar perkataan kita. Lalu di ayat yang ke-31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. 32, tetapi hendaklah kamu ramah terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, jadi saya berhenti di situ, Mbak Esti, bahwa ada bentuk dari perundungan, bisa verbal, bisa fisik, tapi juga ada korban, ada pelaku. Jangan cuma kita fokus kepada salah satu, bisa jadi juga kita itu menjadi pelaku perundungan, selain juga kita bisa jadi korban perundungan. Tapi perundungan bisa juga terjadi, bahkan tidak hanya di institusi di luar dari keluarga, bahkan terjadi di dalam keluarga. Jadi perundungan bisa terjadi kepada siapa saja, di mana saja, kapan saja. Kapan saja, umur berapa saja, begitu ya Pak Angga, ya. Perundungan itu adalah bagaimana seseorang itu menyakiti, ya, hati orang lain, ya, mungkin dengan perkataan yang kotor, perkataan yang merendahkan, bahkan tindakan-tindakan, gestur, ya, dengan maksud menyakiti hati mereka. Nah, nanti kita akan bahas sebabnya apa sih manusia itu melakukan itu, dan akhirnya nanti ditutup dengan solusi. Iya, sebabnya apa, begitu ya. Oke, Bapak Ibu bisa bertanya seputar topik yang kita bahas bersama pada malam hari ini tentang fatalnya perundungan, ya. Bapak Ibu boleh menulis di kolom chat YouTube Diaspora Sejahtera, atau kalau sedang mendengarkan melalui streaming bisa menuliskan ke WhatsApp kami di 0813-200-77703, ya. Sudah terbuka WhatsApp di sini, jadi saya sudah siap untuk menerima pertanyaan ataupun juga pokok doa dari Bapak Ibu, ya. Oke, Bapak Angga, tentang generasi sekarang begitu ya, itu pastinya beda dengan generasi dahulu. Sekarang ini Gen Z, generasi Z begitu ya. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua bisa membekali mereka, ya, memberikan dasar yang kuat di dalam kehidupan mereka, sehingga istilahnya begini, pada saat mereka hendak melakukan itu atau menjadi pelakunya, dia punya benteng, atau pada saat dia menerima bulian dari teman-temannya, dia tidak mudah menjadi seseorang yang menyerah. Nah, hal-hal apa saja sih yang perlu kita tanamkan untuk mereka?
Iya. Sebelum saya menjelaskan itu, kita juga perlu ingat bahwa akibat dari perundungan itu banyak ya. Iya. Dia perundungan ketika satu anak atau seseorang itu mengalami perundungan atau bullying ini, Mhm. tekanan mungkin di Iya. tempat pekerjaan, bahkan mungkin di keluarga, Iya. kata-kata yang merendahkan, kamu bodoh, kamu nggak mungkin bisa, ya. Akhirnya mereka ini mengalami kecemasan tentunya, lalu mengalami gangguan, depresi, stres, begitu ya. Lalu Iya. mulai kehilangan kepercayaan diri, bahkan eh, eh, ketika itu sampai pada tahap yang sangat mengkhawatirkan, ya tidak sedikit mereka memiliki kecenderungan untuk suicidal atau bunuh diri. Mhm. Ya, jadi berarti perundungan ini akibatnya atau sesuatu yang sangat serius, Iya. ya karena akibat kehilangan nyawa atau bahkan itu tadi mematikan atau memiliki kecenderungan untuk mematikan karakter seseorang. Iya, Ya, betul. nah, Mhm. sebabnya apa? Ya tadi pertama, Iya. sebabnya kita harus ingatkan kepada anak-anak kita bahwa saya pun sebagai ayah, sebagai bunda, sebagai papa, sebagai mama, ya tidak terlepas dari itu. Kita harus sadarkan anak kita bahwa eh, itulah natur manusia, itulah akibat daripada dosa. Iya. Ya, manusia itu menjadi manusia yang picik, manusia yang hatinya kotor, ya, hatinya itu penuh dengan akar pahit. Ya, makanya di dalam Ibrani pasal yang ke-12, ya, Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-15, ya, Ibrani 12:15 di sana dikatakan begini, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh Tumbuh akar yang akar pahit, yang pahit, yang iya, menimbulkan menimbulkan kerusuhan, kerusuhan dan dan yang mencemarkan mencemarkan banyak banyak orang. orang. Kenapa sih saya ini suka bully? Ya, sebenarnya itu tadi itu, saya punya akar pahit. Saya Iya. sendiri karena orang yang bully, ya, orang yang bully kan biasanya ada orang itu. Kalau saya dulu, saya juga pernah saksi, saya pernah dibully di kelas 6 SD. Itu sebabnya mungkin bisa jadi hari ini pun saya menjadi seorang pembuli. Saya menikmati ketika saya membuat lelucon-lelucon ya tentang orang lain. Nah, kan banyak ya kita dengar ya mungkin di circle di pertemanan kita. Mhm. Kamu botak. Wah, gimana botak? Gitu. Ya memberikan labeling. Iya. Kamu si Iya. kurus. Kamu masih hidup aja. Udah kurus, jelek lagi. Hitam, hidup lagi. Nah, lalu Mhm. semua teman-teman kita tertawa, kita yang membuat lelucon itu, ya, kita senang. Kita merasa diterima. Nah, ternyata masalahnya adalah hati saya. Iya. Ternyata hati saya punya kepahitan, punya akar, Mhm. punya dosa. Ya, itu disebabkan apa? Itu sekali lagi, hati saya sedang mencari berhala, sedang Iya. mencari penerimaan. Ternyata dengan membuli orang lain, dengan merendahkan orang lain, sebenarnya saya sedang tidak percaya diri. Saya sedang mengalihkan perhatian kepada orang lain, merendahkan orang lain supaya saya terlihat tinggi, saya terlihat Mhm. lebih hebat, saya terlihat lebih pintar, saya terlihat lebih keren, lebih pandai, lebih ganteng. Ya, oleh karena itu Mhm. kenapa perkataan-perkataan saya akhirnya merendahkan. Nah, ini Mhm. harus disadari. Iya. Sadari bahwa natur manusia ya begitu itu. Mhm. Ya, kalau masalahnya begini, ada beberapa orang berani melakukannya open in public, ya melakukannya di depan publik karena mungkin dia orang yang ekstrovert, dia orang yang pemberani, dia confidence, ya, dia bahkan seorang pembuli, ya orang yang dominan, alpha male, alpha female begitu ya. Anak zaman sekarang mengatakan sigma begitu. Wah, dia penguasa di kelas biasanya begitu ya. Premannya yang di kelas begitu. Mhm. Ada yang melakukannya di depan publik ya dengan terang-terangan ya membuli, tapi ternyata sebagian orang pun yang tidak melakukannya ternyata melakukan juga sebenarnya, Mhm. tetapi tidak di depan publik, tetapi di lingkungan privat. Mungkin dia tidak berani ya seperti temannya yang tadi ya, orangnya alpha male, alpha female, berani ceplas-ceplos begitu, tapi mungkin dia bisa pakai akun Instagram, ya dia Mhm. buat akun Instagramnya
pakai anonymous ya, pakai second account, pakai third account, pakai akun ketiga, akun kedua, ya, pakai nama lain, pakai nama alias. Lalu dia masuk ke akun temannya, lalu mengata-ngatain, ya, memberikan komentar-komentar yang tadi membuli secara media sosial, secara sosmed, secara dunia maya. Tapi sama saja mentalitasnya adalah seorang pembuli. Nah, ini kenapa terjadi? Karena tadi itu anak-anak harus disadarkan bahwa kita ini sebenarnya orang pendosa. Ya, kalian juga. Saya pun juga. Ya, papa mamamu juga. Oleh karena itu kita sekarang membutuhkan anugerah. Nah, tadi makanya dikatakan ayat 15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jadi jawaban bagi seorang pembuli apa? Bertobat, mengakui bahwa sebenarnya ketika kamu membuli, sebenarnya begini loh, pembuli itu adalah sebenarnya kaum yang lemah. Tapi karena dia tidak mau terlihat lemah, ya, dia membuli orang lain, dia menjelekkan orang lain. Sebenarnya dia sendiri yang lemah, dia sendiri yang sebenarnya tidak percaya diri. Tapi untuk menutupi hal itu, ya, dia melakukannya kepada orang lain. Ya, makanya dikatakan tadi, tetapi Efesus 4, sekali lagi ayat yang ke-32, di Efesus 4, hendaklah kamu ramah terhadap seorang yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Berarti ini kan tidak membuli kan? Ini opposite, ya, ini perlawanan dari pembulian tadi. Kalau membuli itu merendahkan, menjelekkan, ya, menyakiti. Tapi ini kan penuh kasih mesra, ya, ramah, ya, saling mengampuni, begitu ya. Tapi apa coba? Kekuatannya dari mana? Bukan dengan kekuatan kita sendiri. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dan di mana letak Allah di dalam Kristus itu memberikan pengampunan kepada kita? Di mana peristiwa itu terjadi? Di atas kayu salib. Itulah yang namanya Injil. Jadi ternyata jawabannya dari pembulian ini ya balik lagi. Ya, Pak, kok semuanya jawabannya Injil? Ya itulah identitas orang Kristen, itulah keunikan kekristenan. Bahwa semuanya bisa dijawab melalui Injil Kristus. Injil Kristus itu sekali lagi dalam konteks pembulian menyadarkan hal apa? Menyadarkan dua hal, bahwa ternyata saya ini kalau nggak korban pembulian, ya saya ini adalah pembuli itu sendiri. Ini orang berdosa. Ya, ketika saya melihat salib Kristus, bagaimana hari ini kita bisa melihat Kristus itu ngalami apa? Ngalami pembulian. Dia dihina, dia diolok-olok. Apakah itu bukan perundungan? Ya. Kamu raja orang Yahudi kan? Ya, tapi dikasih mahkota. Itu kan meremehkan sekali. Mahkotanya mahkota duri, bukan mahkota yang bertahtakan perhiasan. Ya, itu pembulian sudah tingkat levelnya yang tingkat paling atas, tingkat paling ultimate gitu. Tapi kenapa dia melakukan semua yang dia harus alami, pembulian itu semua? Supaya apa? Supaya kalau hari ini saudara dan saya mengalami pembulian, ya, saudara bisa berkata begini, aku diberi kekuatan dan aku tidak mengalaminya sendiri. Karena Tuhan Yesus pernah mengalaminya. Dan hari ini kalau aku mengalami penderitaan atau pembulian ini, aku diberi kekuatan, diberi pemulihan untuk dapat melaluinya. Nah, itulah keindahannya. Ya, saya pikir harus kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada Injil. Ya, kalau saudara dibully sekarang, jangan cemas, jangan khawatir, jangan merasa begini. Karena seorang pembuli itu ya, saya beritahu, salah satunya adalah nama istilah anak muda zaman sekarang, selain melakukan intimidasi, ya, manipulasi, melakukan dominasi. Ya, dominasi itu artinya begini. Ya, pokoknya kamu harus ikut saya. Ya, semuanya harus ikut dia. Ya, di kantin semua pergi ke kantin dia ikut. Kan ada ya kalau model begitu. Ada tempat pekerjaan juga sama. Tapi juga seorang pembuli itu bisa melakukan satu hal ini. Ya, yang namanya guilt tripping. Guilt tripping. Guilt itu bersalah, guilt
kesalahan, ya tripping, ya perlakuan. Jadi menciptakan rasa bersalah, ya kepada orang lain. Ya, kalau ada sesuatu yang terjadi, loh ini kan Mbak Esti, kita ini begini nih karena Mbak Esti ini, ya pekerjaannya begini nih, ya. Jadi ini kamu karena salah kamu nih, ya. Ini kalau kita mati, nanti ini di ruangan ini mati, ini semuanya salah kamu nih. Jadi akhirnya apa? Menciptakan itu tadi rasa bersalah. Nah, pembuli ini akhirnya sadar atau tidak, belajar atau tidak belajar, ya lama-kelamaan meningkatkan atau memiliki skills, ya, dalam menciptakan rasa bersalah itu kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga akhirnya apa? Sehingga ketika kita ngomong, ayo kamu nggak boleh begitu, kalau enggak ini semua gara-gara salahmu, ayo. Akhirnya mereka mengikuti perintah daripada pembuli ini. Kalau enggak nanti aku buka loh ya, aku buka aibmu, kamu nanti malu, ya, kamu nanti menanggung aib, semua pada menertawakan kamu. Nah, ini namanya intimidasi, ya, ini namanya manipulasi, ini namanya dominasi. Dan kalau itu berlaku di lingkungan gereja, itu berarti artinya ada praktek sihir di dalam gereja. Pak, kondisi Pak, ada seperti itu? Ada. Bahkan hamba-hamba Tuhan memakai platform, memakai mimbar, ya, untuk mendorong jemaatnya melakukan ini dan itu, ya. Tetapi caranya dengan apa? Dengan cara mengimpose atau menekankan dengan cara apa? Ketakutan. Memberi rasa bersalah kepada jemaat, ya. Akhirnya jemaat mau melakukannya dengan terpaksa. Kenapa? Karena takut, ya, takut ada tekanan, ya, di antara society, di antara teman-teman yang lain. Nah, ini bahaya, ya. Jadi kalau kegiatan keagamaan kita, ya, atau bahkan pertumbuhan iman kekristenan kita itu dipenuhi dengan intrik-intrik atau intimidasi, manipulasi, dominasi yang seperti ini, ya, itu tidak ada bedanya seperti roh Isabel, ya, mana Elia itu begitu berani, ya, melayani Tuhan, melawan dewa-dewa Baal. Waduh, keren itu. Satu orang lawan begitu banyak orang. Besoknya lawan satu wanita, ya. Makanya roh Isabel itu berbahaya, dan itu bisa jadi juga ada di dalam gereja. Ya, hati-hati. Itu yang tadi hampir saya tanyakan, tapi sudah terjawab oleh Pak Angga bahwa di lingkungan gereja pun ada yang seperti itu, ya Pak Angga, ya. Dan memang kembali semuanya kepada Injil Kristus yang memberikan kita sesuatu yang ini loh, kamu ada karena anugerah Tuhan, ya. Oke, Bapak Ibu, sebelum berlanjut, saya ingin membacakan satu informasi. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bisa hadir di dalam doa pagi setiap hari Rabu dan juga Sabtu jam 5 sampai jam 6. Jadi 1 jam kita bersama-sama berdoa memuji Tuhan di gedung NICC Jalan Lingkar Blimbing Indah nomor 2 area Malang. Doa pagi ini juga bisa diikuti melalui Zoom meeting ID 85078111319, passcode-nya doa pagi, ya. Jadi sekarang bertambah menjadi hari Rabu dan juga Sabtu. Baik, Pak Angga, berlanjut tentang fatalnya perundungan ini, tadi ada chat yang masuk di kolom di YouTube dari Ibu Swan, ya. Kebanyakan orang yang menerima perundungan selalu ditekan dengan firman yang dikatakan, beri pipimu sebelah kanan bila pipi kirimu ditampar. Jadi seperti apa ya, kamuflase gitu ya mungkin Pak Angga, ya. Ini dasarnya bully tapi memakai firman Tuhan, atau bagaimana ini dari Pak Angga? Terima kasih Ibu Swan. Oke, silakan Pak Angga. Ya itu dia, makanya firman Tuhan, ya, itu di tangan orang yang salah, orang yang berdosa juga bisa diputarbalikkan. Kita tidak bisa melihat hanya dari
satu sudut pandang begitu. Apalagi yang apa namanya memberikan memberikan firman Tuhan itu adalah yang membuli orang itu. Iya. Ini loh ya, saya pukulin kamu ya. Kan firmannya berkata ditampar pipi kiri, pipi kanan kasih pipi kiri gitu. Pipi kiri kasih pipi kanan gitu. Iya. Ya, kan konyol. Nah, Itu yang ya. namanya intimidasi. Ya. Tapi kalaupun itu terjadi dalam hidup saudara, kita harus menyadari keterbatasan kita. Memang kita nggak bisa ya menghadapinya dengan kekuatan kita sendiri. Oleh karena itu, apa tadi saya katakan, kita harus melihatnya pertama dari kacamata Injil. Jadi kalau saya dibully misalnya, saya lihat pakai kacamata Injil. Kenapa saya dibully? Kalau saya udah introspeksi, bisa jadi mungkin saya juga seorang pembuli. Makanya akhirnya ada orang lain yang membuli saya. Saya mungkin perlu bertobat. Tapi kalaupun saya sudah bertobat, ya saya sudah melakukan doa pertobatan, minta Tuhan terangi hatiku. Ya kalau sampai ini yang aku terima adalah akibat dari apa yang aku pernah lakukan, ampuni aku Tuhan. Ya, lalu saudara juga membereskannya dengan orang yang membuli saudara. Tapi kalau itu semua sudah dilakukan, ya, lalu saudara tetap mengalami pembulian itu, ya, saudara berdoa lebih lanjut bahwa Tuhan, aku tahu aku terbatas. Tapi satu hal, Tuhan, aku tahu Engkau pernah mengalami semuanya ini, supaya apa? Supaya ketika aku mengalaminya, aku diberi kekuatan untuk dapat menanggungnya. Kenapa? Karena ketika aku melihat karya salib-Mu Tuhan, Engkau pernah mengalaminya lebih buruk daripada apa yang aku alami. Oleh karena itu aku minta kekuatan karya salib-Mu itu dinyatakan. Nah, disitulah saudara bisa menjadi kuat dan bisa melalui semuanya itu. Ya, ini pesan saya. Selesaikan pembulian, selesaikan perundungan, ya, melalui lensa Injil, melalui kacamata Injil. Jadikan Injil itu kacamatamu, jadikan Injil itu motivasimu, doronganmu untuk bisa melalui apapun situasinya. Yang kedua, jadikan Injil itu kekuatan. Ya, dan jadikan Injil itu model. Lihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pernah ngalami kok. Aku nggak sendirian. Itu menjadi penghiburan. Selanjutnya itu juga menjadi pengharapan. Setelah itu juga menjadi kekuatan. Supaya saudara bisa bangkit dan dapat menanggungnya dan melaluinya. Nah, jadi pesan saya itu. Kenapa? Karena di luar sana ada cara-cara, ya. Ada orang-orang, ada nasihat-nasihat, ada konselor-konselor yang mungkin ya bisa memberikan atau bisa dalam tanda kutip memberikan solusi sementara ya terhadap pembulian ini. Mungkin caranya beda. Tapi sebagai orang percaya, saya percaya satu-satunya cara untuk bisa menyelesaikan adalah menyelesaikan pertama kondisi hati kita, ya, dan menyerahkan melalui tadi memakai Injil sebagai lensa, sebagai kacamata lihat, ya, lalu sebagai motivasi, sebagai dorongan dan sebagai kekuatan, modal dan juga sebagai model. Kenapa? Karena jika tidak, perhatikan bedanya. Saudara akan menyelesaikannya dengan cara yang berbeda. Cara berbeda itu apa? Dengan kekuatan kita sendiri. Iya, betul. Misalnya, ya relakan saja. Yang kedua, meditasi, kosongkan pikiran, ambil nafas. Ya, kebahagiaanmu itu tidak ditentukan oleh orang lain, ya, tetapi ditentukan oleh dirimu sendiri. Ya. Padahal kita tahu, kita pun tidak bisa menjadi sumber kebahagiaan diri kita sendiri. Kebahagiaan kita, damai sejahtera kita hanya datang daripada Tuhan Yesus. Ya, bedakan itu ya. Jadi nanti akan ada upaya-upaya, ya, nanti self healing. Ya, self healing. Engkau akan mampu menyelesaikannya. Tubuhmu itu akan kuat menanggungnya. Tubuhmu itu lebih kuat daripada apa yang kau bayangkan. Bayangkan, pikirkan, nah gitu. Ya. Nah, setelah itu nanti ada self healing, ya, nanti ada self love, kasihlah dirimu sendiri gitu. Nah, akhirnya pusatnya diri kita. Ya. Bedanya apa? Bedanya kalau kita mengandalkan Injil, solusinya adalah Injil, kekuatan kita adalah Injil. Ketika kita mampu melakukannya, menyelesaikannya,
maka kita akan berkata begini, terima kasih Tuhan, bukan aku, bukan hebatku, tapi Tuhan yang menyertai aku dan memberi kekuatan kepadaku. Tapi kalau yang tadi, tipe yang B, pusatnya diri sendiri, ya, Ya. semuanya self-centered, semuanya self-healing, ya. Dari ketika saudara bisa melaluinya, saudara akan berkata, nih, aku bisa kan, aku hebat. Ya, jadi yang diglorifikasi, yang dimuliakan bukan Tuhan, tetapi diri kita sendiri. Nah, ini bedanya. Ya. Wow, luar biasa ya. Ini ada pertanyaan juga nih dari WhatsApp dari Ibu Agustina ya. Pak Pendeta, saya pernah diintimidasi dengan perkataan, kalau kamu tidak memberikan perpuluhan, nanti ada belalang pelahap, nanti tidak diberkati. Nah, bagaimana Bapak menghadapi hal ini? Apakah ada firman Tuhan yang perlu saya baca dan saya renungkan, bahkan saya sampaikan kepada hamba Tuhan itu? Ya, sekali lagi ini bicara sekarang tentang tafsiran firman, ya, bagaimana kita menafsir firman, bagaimana kita membaca firman, bagaimana kita merenungkan firman, ya. Makanya sekali lagi, baca firman pun juga harus dengan kacamata Injil. Kalau dengan kacamata Injil, kekristenan itu tidak didasarkan oleh rasa takut. Ya, bahkan rasa takut dan gentar yang ada di dalam firman Tuhan itu bukan karena takut dihukum, tidak. Takut di sana itu menggambarkan kekaguman, ya, ya, awesome, ya, awesome God, Allah yang hebat, yang dahsyat. Saudara, takut dan gentar itu bukan karena takut dihukum, takut masuk neraka, enggak. Ya, jadi kalau saudara kekristenan saudara itu semuanya didasarkan oleh rasa takut misalnya. Kalau nggak hari Minggu nggak ke gereja, hati-hati, ya, nanti kamu sekolahmu pasti rankingnya jatuh, drop. Nanti tiba-tiba kamu sakit. Ya, ayo makanya kita ke gereja, rajin pelayanan. Ya, semuanya itu dasarnya takut. Kalau ke gereja harus memberi persembahan, bangkrut kalau nggak kamu nanti. Apalagi kalau nggak memberikan persepuluhan. Karena 10% itu berkat kita itu milik Tuhan, harus dikembalikan. Kalau enggak, kita ini pencuri, ada belalang pelahap. Jadi akhirnya kita beri. Tapi memberinya itu dengan rasa takut, yang pertama. Yang kedua, memberinya akhirnya dengan sebuah pola pikir transaksional. Nah, ini Tuhan, 10% udah tak kembalikan, berarti 90% nanti semua lancar ya Tuhan ya. Itu apa bedanya saudara? Kita bayar, ya, fee keamanan sama centeng-centeng preman-preman pasar. Ya, mohon maaf ini. Ya, karena itu yang terjadi. Saudara buka toko, buka lapak, saudara harus bayar. Udah, kalau nggak bayar, ini sama preman ini, wah, bisa tokoku, ya, lapak-lapakku bisa hancur ini. Ya, barang-barangku bisa kecurian ini. Lah emang Tuhan seperti itu. Ya. Jadi ini konsep yang mungkin perlu dipahami lebih dalam. Oleh karena itu kenapa gereja kita yang menekankan kuasa Injil, ya. Paulus juga berkata, aku tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Ya. Jadi aku tidak melakukan hal-hal yang legalis. Ya, legalis itu tadi yang saya katakan. Aku melakukan A, Tuhan melakukan B. Ya, aku melakukan ini, Tuhan memberikan aku ini. Jadi transaksi itu legalis. Tetapi juga tidak sebaliknya. Aku nggak di bawah hukum Taurat kok. Aku bebas kok. Aku udah dapat anugerah kok. Aku nggak beri. Ya, ngapain beri persepuluhan? Ngapain ibadah? Ngapain pelayanan? Tuhan udah beri kok. Ya, Tuhan kan penuh kasih. Ya, Tuhan kan nggak hitung-hitungan. Tuhan itu kan tidak memandang apa kasihnya itu kasihnya itu tidak apa istilahnya unconditional, ya, tidak bersyarat, ya. Jadi aku bebas, bahkan aku sekarang bebas melakukan dosa. Nah, ini keliru. Yang tadi satunya legalis, ciri khasnya transaksional, penuh dengan ketakutan, ibadah, ya, yang rigid, yang kaku. Tetapi satunya ini liberal, bebas, ya, sakarepe dhewe gitu. Nah, kita juga enggak boleh dua-duanya ini. Nah, lalu gimana, Pak? Nah, kita percaya bahwa kita sudah dibebaskan, kita lagi enggak tunduk kepada hukum Taurat, kita enggak melakukan semuanya berdasarkan transaksi, tetapi kita juga harus meresponi dong. Tuhan udah begitu kasih sama kita kok. Kita sudah dimerdekakan, dibebaskan. Untuk apa?
dibebaskan untuk dapat melakukan firman. Ya. Dibebaskan untuk dapat mengasihi Tuhan. Itu indahnya. Dibebaskan untuk apa? Untuk dapat bahkan melakukan kebenaran. Termasuk apa? Termasuk memberi persembahan sebagai ungkapan syukur, ucapan syukur. Sebagai rasa kasih dan cintamu kepada Tuhan. Bahkan tidak cuma 10%, bahkan kita percaya itu milik Tuhan. 100% itu adalah milik Tuhan. Ya, kalau 90% itu kita bisa kelola, kita ini cuma steward, cuma pengelola saja. Kalau toh pun saya memberikan 10% ya dari harta saya percaya pemberian 10% ini kepada Tuhan adalah ungkapan terima kasih dan pernyataan bahwa ini loh Tuhan, Engkau yang berdaulat atas hidupku. Begitu, bukan transaksi lagi, bukan karena takut belalang pelahap dan seterusnya. Ya, jadi ini intimidasi harus dilawan dengan kebenaran firman yang membebaskan, yang memerdekakan saudara. Ya, merdeka bukan untuk berbuat dosa, tapi merdeka untuk melakukan kebenaran. Baik. Luar biasa, terima kasih Bapak Angga. Tadi Ibu Agustina sudah terjawab ya untuk pertanyaan Ibu. Nah, sekarang Pak Angga, apa sih solusi dari perundungan yang terjadi ya, baik untuk si pelaku maupun si istilahnya korban begitu ya? Solusinya apa untuk mereka atau juga untuk kita sendiri? Yang pertama tentu kita harus membereskan kondisi hati kita sendiri. Sebagai korban yang pernah dibully, ya, saya merasakan bahwa ternyata itu mempengaruhi hidup saya. Ya, saya berusaha akhirnya untuk menyenangkan orang lain. Saya akhirnya menaruh penerimaan atau harga diri saya. Saya menaruh keberhargaan saya itu kepada penerimaan orang, ya, senyuman orang, ya, apresiasi orang. Jadi kalau saya nggak terima semua, itu saya sepertinya nggak berharga. Saya sepertinya nggak layak hidup gitu. Ya, jadi kalau orang ada yang nggak nyapa saya, bahkan ada orang yang ngomongin saya di belakang, saya insecure sekali. Nah, oleh karena itu korban bullying juga harus dilayani. Layaninya gimana? Dengan tadi mengkalibrasi hati, menyingkapkan kondisi hati, ya, memulihkan. Caranya gimana? Kembali datang kepada salib Kristus. Tuhan yang sempurna, Tuhan yang berkuasa, ya, rela menyerahkan kekuasaannya, bahkan rela diolok-olok, rela dibully. Dia itu raja loh, dia Allah yang punya kuasa, tapi justru dia mengalahkan kegelapan bukan dengan kekuasaan, tapi justru dengan merendahkan dirinya. Nah, ini yang luar biasa. Nah, dengan demikian supaya apa? Supaya kita korban bullying bisa dipulihkan melalui darah Yesus. Jadi darah yang tertetes itu, darah yang tercurah itu, itulah yang dapat memulihkan saudara malam ini. Korban bullying, ya, percayalah, ada pemulihan di atas kayu salib. Keberhargaanmu tidak lagi ditentukan oleh apa kata orang, tetapi apa yang sudah Yesus lakukan di atas kayu salib. Kurang apa lagi? Kurang pujian apa lagi? Kalau hari ini pun kau tidak dapat pujian dari manusia, biarkan. Karena apa? Karena Yesus sudah mati bagimu. Itu artinya menandakan begini, engkau terlalu berharga. Engkau hebat, engkau luar biasa. Kenapa? Yesus mati bagimu. Ya. Jadi keberhargaanmu, ya, harga dirimu tidak ditentukan oleh apa kata orang, ya, tetapi ditentukan oleh apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan. Nah, berikutnya ketika kita sudah dipulihkan, akhirnya kita bisa dimampukan Tuhan untuk mengampuni orang yang membuli kita. Ya, ampuni, kasihi mereka. Ya, lakukan sesuatu. Ya, kalau mereka membuli, justru kita harus punya opposite spirit, punya roh yang berlawanan, kita mengasihi. Dihina, saudara kasih pujian, ya. Saudara diludahi, ya, misalnya begitu, saudara beri dia sesuatu yang terbaik. Kenapa saudara bisa melakukan itu? Bukan dengan kekuatanmu sendiri, tetapi karena Kristus telah terlebih dahulu mengasihi saudara di atas kayu salib. Amin. Ya.
Baik, baik. Terima kasih Bapak Angga dan juga untuk Bapak Ibu yang secara live mengikuti Time to Share malam hari ini, ada Ibu Eva, ada Ibu Swan, ada Ibu Imbar, dan juga ada Pak Budi dan juga Lia ya, Lia Novika. Oke, semoga menjadi berkat yang luar biasa bagi setiap kita yang saat ini mengikuti Time to Share secara live maupun secara ulangan ya. Jadi setiap time to share yang kami siarkan secara live bisa Bapak Ibu dengarkan kembali, disimak kembali, dan juga kalau misalnya ada pertanyaan atau pokok doa, silakan Bapak Ibu mengirimkan ke WhatsApp radio di 0813-200-77703. Baik, Bapak Angga merangkum semua perbincangan kita pada malam hari ini. Sebelum berakhir Time to Share malam hari ini, apa yang ingin Bapak Angga sampaikan kepada kami semuanya? Silakan Bapak. Ya, terima kasih untuk kesempatan malam ini bicara tentang pembulian atau perundungan. Ya, sekali lagi bahkan di dalam gereja tidak ada yang kebal. Ya, dan kalaupun itu sudah terjadi dan ada, biarlah malam hari ini juga menjadi kesempatan yang baik untuk kita bisa melakukan refleksi dan introspeksi, dan kita bertobat bersama-sama di hadapan Tuhan, termasuk saya, ya, agar hati kita terus dikalibrasi oleh Injil Kristus. Hati kita selalu diselaraskan dengan Injil Kristus. Kita mengakui keberdosaan, ketidakmampuan kita, dosa kita, tapi di saat yang sama Injil Kristus mengingatkan kita bahwa saudara berharga karena Dia, Yesus, itu mati bagi saudara. Ya, dan biarlah salib itu menjadi jawaban satu-satunya dalam hidup saudara pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, aku berdoa, Tuhan, kiranya setiap firman yang kami boleh dengar hari ini adalah firman yang hidup, firman yang mengubahkan, firman yang memulihkan. Kami berdoa bagi mereka yang pernah dibully, atau bahkan kami yang selama ini Tuhan ternyata menjadi pelaku perundungan di dalam keluarga kami, di dalam tempat pekerjaan kami, bahkan di dalam gereja. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kalibrasi, murnikan, singkapkan kondisi hati kami. Dan kalau itu disebabkan oleh trauma-trauma masa kecil kami, trauma-trauma masa lalu kami, ketika kami dulu masih kecil mungkin sering dicemooh bahkan oleh papa kami, mama kami. Ya, kami mungkin dulu pernah diolok-olok, kami mungkin dulu sering dibanding-bandingkan, sehingga hari ini Tuhan, kami suka menyenangkan orang lain, kami butuh penerimaan, kami haus akan penerimaan, kami butuh pencapaian-pencapaian. Karena itulah harga diri kami. Kami pikir disitulah letak identitas kami. Kami merasa minder, kami merasa rendah diri ketika kami tidak mencapai hal yang kami inginkan. Oleh karena itu kami berusaha untuk melakukan semuanya itu. Bahkan salah satunya kami merendahkan orang-orang yang ada di sekitar kami. Mungkin dengan tindakan kami, dengan gestur, dengan gaya bahasa tubuh kami, atau bahkan dengan perkataan kami yang menyakitkan. Ampuni kami Tuhan. Ya. Dan bahkan kami boleh mengampuni orang-orang yang melakukan pembulian, perundungan kepada kami malam ini. Biar kuasa salib-Mu itu Tuhan yang memberi kami kekuatan untuk kami terus dapat melaluinya bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus melalui semua yang pernah kami alami, bahkan lebih dahsyat. Tuhan, Engkau pernah diolok, bahkan Engkau mati mencurahkan darah-Mu di atas kayu salib bagi kami. Supaya kami yang hari ini melaluinya, kami tidak sendirian, melainkan bahkan menerima kekuatan dari Tuhan untuk dapat melaluinya. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, Esti, juga Mas Budi, untuk melayani dengan setia. Biarlah Tuhan, berapapun kami yang ada, biarlah ini menjadi berkat bagi setiap kami dimanapun kami berada. Dan nama Tuhan ditinggikan, Soli Deo Gloria. Amin. Hanya Injil Kristus yang diberitakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih banyak Bapak Angga untuk malam hari ini perbincangan yang luar biasa. Kita berjumpa kembali di lain waktu ya. Tuhan Yesus memberkati. Salam untuk keluarga di rumah ya. Dan juga Bapak Ibu yang sudah bergabung secara langsung Time to Share malam hari ini, tentunya
ada topik-topik yang lebih menarik di hari-hari yang akan datang ya. Terus simak program acara konseling dan doa Time to Share setiap hari Senin dan Jumat jam 7 sampai jam 8 malam ya. Saya Esti pamit, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.